Cintamani Channel adalah channel untuk pembelajaran uang kuno agar mempermudah bagi siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan numismatik atau uang kuno. Berinvestasi di uang kuno sangat menguntungkan secara ekonomis, di samping dapat memberikan kesenangan. Kuncinya adalah pengetahuan, yaitu penguasaan yang mendalam tentang uang kuno. Salah satu pengetahuan terpenting adalah keahlian menentukan kondisi koin atau grading. Video ini adalah video bagian pertama. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengetahuan dasar dalam menentukan kondisi koin atau menggrading koin. Menurut saya, menentukan kondisi koin jauh lebih sulit dibandingkan dengan menentukan tingkat kondisi pada uang kertas. Kenapa keahlian menentukan tingkat kondisi pada koin sangat penting? Karena perbedaan tingkat kondisi pada koin terdapat selisih harga yang signifikan. Pada banyak jenis koin dengan kondisi UNC, uncirculated, atau istilah umumnya kondisi baru, bisa berharga ratusan, bahkan ribuan kali dibandingkan dengan kondisi very fine atau VF. Karena memang sangat sulit sekali mendapatkan koin yang kondisi sempurna atau UNC, sehingga merupakan kesalahan fatal bila koin dengan kondisi very fine atau VF meminta harga misalnya 40% atau 50% dari harga UNC, terutama untuk koin-koin tua dengan kondisi UNC mungkin hanya bisa diperoleh beberapa keping saja, sedangkan ribuan bahkan jutaan keping masih dapat dijumpai dalam kondisi very fine. Kesalahan menentukan tingkat kondisi koin atau grading berarti sejumlah uang yang hilang sebagai konsekuensinya, dengan kata lain salah harga, terlalu mahal. Berikut akan diuraikan bagaimana standar penentuan grading koin sebagai standar internasional. Lihat di layar. Yang pertama, kondisi proof atau PR. Koin-koin proof dicetak terutama untuk kepentingan para kolektor dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam peredaran. Koin ini biasanya dicetak sekaligus untuk memperkenalkan suatu koin baru atau dicetak untuk memperingati suatu kejadian atau yang disebut commemorative coin. Koin-koin proof pada umumnya mempunyai permukaan yang bagus sekali, yang dalam numismatiknya disebut mirror-like surface. Diibaratkan permukaan koinnya bak seperti permukaan kaca cermin. Selanjutnya yang kedua, apa yang disebut kondisi atau grade uncirculated atau UNC. Lihat di layar dan amati detailnya. Koin dengan kondisi UNC adalah koin yang sangat sempurna, di mana tidak ada sedikit pun tanda-tanda atau bekas-bekas telah digunakan atau dipakai, bahkan dengan pengamatan mikroskop berukuran 30 kali. Salah satu kesempurnaan tersebut bisa ditunjukkan lasternya yang penuh. Laster dalam istilah awam sama dengan kilau, kilap, atau mengkilau, seperti terlihat di layar. Faktor laster inilah salah satu aspek terpenting dalam penilaian kategori mint state atau disingkat MS, yang sering kita lihat di pembungkus koin yang dilakukan lembaga grading seperti NGC dan BCGS. Mint state bisa didefinisikan sebagai koin beredar atau koin yang kondisinya seperti kondisi waktu diproduksi atau mendekati kondisi waktu diproduksi. Pada beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Perancis, kondisi UNC disebut juga FDC atau Fleur de Coin. Selanjutnya kondisi yang di bawahnya yang disebut kondisi extremely fine atau disingkat dengan EF atau XF. Lihat di layar dan amati detailnya. Koin dengan kondisi XF memperlihatkan hanya sedikit tanda-tanda bahwa koin tersebut telah digunakan, atau detail koin masih sekitar 90-95% dari kondisi koin aslinya. Dalam kondisi ini, suatu koin mungkin saja masih terdapat tanda-tanda lasternya atau kilonya.
Berikut tingkatan di bawahnya lagi yang disebut very fine atau VF. Lihat di layar dan amati detailnya. Jika suatu koin mempunyai detail kira-kira 75% dari koin aslinya, maka dapat dikatakan koin tersebut kondisi atau grade-nya very fine atau VF. Banyak tanda-tanda bahwa koin tersebut telah digunakan, di mana pada beberapa bagian mungkin terdapat detail yang agak rata, namun detail secara keseluruhan dan tulisan-tulisannya masih sangat jelas terbaca. Selanjutnya kondisi koin pada tingkat kondisi di bawahnya lagi yang disebut fine atau F. Lihat di layar dan amati detailnya. Koin dengan kondisi fine mempunyai detail kira-kira 50% dari koin aslinya. Koin dalam kondisi fine sudah banyak aus karena telah digunakan dalam peredaran, dan mungkin juga terdapat goresan-goresan, namun detail koin secara utuh dan tulisan-tulisannya masih jelas terbaca. Berikut ke tingkat kondisi di bawahnya lagi yang disebut very good atau VG. Lihat di layar dan amati detailnya. Koin dengan kondisi VG, very good, jika koin hanya mempunyai kira-kira 25% dari detail koin aslinya. Detail secara keseluruhan dan tulisannya sudah banyak aus karena peredaran. Berlanjut ke level kondisi di bawahnya lagi yang disebut good atau G. Lihat di layar dan amati detailnya. Koin pada kondisi good, detail secara keseluruhan sudah sangat aus karena terpakai, di mana beberapa tulisan-tulisannya mungkin sudah tidak dapat dibaca. Sebenarnya koin dengan kondisi good sudah tidak layak untuk dikoleksi, kecuali untuk koin-koin yang sangat langka. Sebenarnya masih ada dua tingkatan lagi di bawah good, yaitu fair atau FR, dan yang paling bawah disebut poor atau P. Tapi rasanya fair dan poor tidak perlu kita bahas di sini, karena koin pada kondisi tersebut sangat tidak layak untuk dikoleksi. Sebagai kesimpulan, pada dasarnya menentukan kondisi pada koin bukan merupakan proses saintifik. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak menjamin menghasilkan grade yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa grading sifatnya subjektif sekali, walaupun dalam prosesnya menggunakan metode yang telah ada. Karena subjektivitas tersebut, di lapangan sering terjadi argumentasi antara penjual dan pembeli. Si penjual mungkin memberikan grading yang relatif ke atas, yang mungkin sebagai dalih untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan pembeli memberikan grading cenderung ke bawah, yang mungkin berdalih agar harga bisa lebih rendah atau lebih aman. Kejadian seperti itu sangat sering terjadi dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Untuk meminimalisir subjektivitas tersebut, terdapat metode lain yang lebih rinci, yaitu dengan metode yang disebut skala Sheldon, yang mana skala penilaian grading dengan memberikan nilai dari nilai 1 sebagai yang terendah sampai dengan nilai 70 sebagai nilai yang tertinggi. Sebagai ilustrasi, koin dengan grading very fine atau VF pada sistem skala Sheldon, VF berada pada skala nilai antara 20 sampai dengan 35, di mana VF bisa pada nilai 20 sebagai VF 20, atau VF pada nilai 25 sebagai VF 25. Dapat juga VF pada skala nilai VF 30 atau VF 35, yaitu sebagai choice very fine, sehingga penentuan tingkat kondisi lebih rinci. Sistem grading dengan skala Sheldon ini dicetuskan oleh seorang bernama Dr. William Sheldon. Karena durasi video yang terbatas, maka penjelasan cara menggrading dengan skala Sheldon akan dibahas pada video bagian kedua. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.